Video kali ini kita masih membahas mengenai dimensi 3, bagian yang ketiga yaitu jarak titik ke bidang. Nah, bagaimana sih konsep jarak titik ke bidang itu? Di sini ada titik A dan bidang EFGH. Nah, kita akan mencari jarak titik A ini ke bidang EFGH. Bagaimana caranya? Masih sama seperti konsep jarak titik ke garis pada video sebelumnya. Nah, kita tarik saja sebuah garis dari titik A ke bidang EFGH secara tegak lurus. Nah, di titik ini kita beri nama titik O. Nah, maka sama saja kita akan mencari panjang garis AO. Nah, masuk contoh soal yang pertama, diberikan balok ABCDEFGH seperti pada gambar, ukurannya 10 x 8 x 6 cm. Yang pertama kita akan menentukan jarak titik E ke bidang ABCD. Kita menentukan dulu titik E itu di mana. Nah, titik E di sini, kemudian kita menentukan bidang ABCD. Nah, bidang ABCD di sini. Nah, kita sudah menentukan titik E dan bidang ABCD. Selanjutnya kita menarik garis dari titik E ke bidang ABCD secara tegak lurus. Nah, secara tegak lurus di mana? Dan tegak lurusnya ada di sini, di titik A. Maka sama saja kita menentukan panjang EA, yaitu sama dengan 6 cm atau tinggi dari kubus. Nah, selanjutnya yang B, menentukan jarak titik D ke bidang BCGF. Kita tentukan terlebih dahulu titik D itu di mana. Titik D di sini. Kemudian bidang BCGF. BCGF. Nah, bidang BCGF itu di sini. Kita beri warna yang lain. Nah, kita menentukan jarak titik D ke bidang BCGF. Nah, kita tarik saja sebuah garis dari titik D ke bidang BCGF secara tegak lurus. Nah, ternyata di titik C. Maka sama saja kita mencari panjang DC, atau sama saja panjang dari balok tersebut, yaitu 10 cm. Nah, untuk yang C, bisa teman-teman coba sendiri ya. Kita akan membahasnya di pertemuan besok. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua, ada kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya itu 10 cm. Kita disuruh untuk menentukan jarak titik C terhadap bidang BDG, DBG. Nah, kita tentukan dulu titik C itu di mana, di sini. Kemudian bidang DBG, kita membuat bidang BDG. Selanjutnya kita tarik sebelah garis dari titik C ke bidang BDG secara tegak lurus. Nah, oke, kita dapat membentuk, akan membentuk diagonal bidang. Kemudian di sini kita dapat menarik garis dari titik G ke perpotongan bidang, diagonal bidang. Nah, kita beri nama dulu titik-titik yang sudah kita dapat. Di sini misalnya O, kemudian di sini X. Nah, maka sama saja kita akan mencari panjang CX. Nah, kita dapat menggunakan segitiga GOC. Nah, panjang dari GC itu 10 cm. Kemudian
panjang dari OC ini adalah setengah dari diagonal sisi atau AC. Nah, untuk mencari panjang AC ini, kita bisa menggunakan segitiga ABC. Maka untuk mencari AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka akar dari 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat, yaitu 10 akar 2. Nah, setengah dari 10 akar 2 adalah 5 akar 2. Jadi panjang OC adalah 5 akar 2. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan panjang GO melalui segitiga ini. Maka GO akan sama dengan akar dari OC kuadrat tambah dengan GC kuadrat. Nah, maka GO akan sama dengan akar dari OC adalah 5 akar 2 ditambah dengan GC 10 kuadrat. Maka GO akan sama dengan akar dari 5 kuadrat sama dengan 50 ditambah 10 kuadrat sama dengan 100. Maka GO akan sama dengan akar dari 150. Nah, 150 itu berapa? GO sama dengan, kita sederhanakan menjadi 5 akar 6. Nah, jadi kita sudah ketahui, dapatkan panjang GO adalah 5 akar 6. Nah, dari sini kita dapat menggunakan konsep luas segitiga untuk mencari panjang CX. Nah, berarti kita dapat gunakan luas segitiga setengah dikali alasnya. Kita yang pertama GO dikali berarti alas GO tingginya adalah CX akan sama dengan setengah dikali, maka ini alasnya OC, tingginya GC sama dengan GO dikali CX sama dengan OC dikali GC. Maka untuk mencari CX akan sama dengan OC dikali GC dibagi dengan GO. Kita tinggal substitusikan. CX sama dengan OC-nya adalah 5 akar 2. Kemudian GC-nya adalah 10. Kemudian GO-nya adalah 5 akar 6. Nah, ini hasilnya. CX sama dengan, ini kita bisa coret 5-nya, berarti menjadi 10 akar 2. 10 akar 2 per akar 6. Nah, kita rasionalkan. Keduanya kita kali dengan akar 6, maka akan menjadi 10 akar 12 per 6. Bisa kita sederhanakan lagi, berarti CX sama dengan 5 per akar 12. Kita bagi dengan 2, berarti ini 5. Ini yang bawah menjadi 3. Akar 12-nya kita bisa sederhanakan lagi menjadi 4 dikali 3, berarti ini 2 akar 3. Yang bawah tadi 3. Dan jawabannya adalah CX sama dengan 10 per 3 akar 3. Oke, kita sudah mendapatkan jawabannya. Jadi, panjang CX-nya adalah 10 per 3 akar 3. Nah, di sini ada latihan soal. Satu saja, silakan teman-teman mencoba latihan soal tersebut. Dan besok akan kita bahas. Sekian dan terima kasih.